Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hopifa Adinda. Saya Syed Adila Malsuf. Masih contoh next slide dari kelas 4 wabarakatuh. Nah, di video sebelumnya kita telah menjelaskan mengenai bab 1, bab 2, dan bab 3 ACL. Nah, sekarang saya sendiri akan menjelaskan mengenai bab 4 ACL, yaitu mengecek informasi biaya. Nah, yang pertama, kita aktifkan dulu ACL sehingga muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pilih File, Open Project. Lalu kita pilih yang praktik ACL dan memilih ACL AUSI 1402 184 103. Nah, setelah itu kita klik kanan Transapril, lalu kita pilih Open. Nah, setelah itu kita pilih Analyze, lalu pilih Summarize. Nah, setelah itu pada tampilan dialog box kita pilih subtotal files itu dengan amount. Nah, lalu kita pilih summarize on itu kita pilih codes. Nah, setelah itu pada other files kita pilih description. Nah, setelah itu kita klik tab output dan pilih file. Pada text box name kita ketik trans by code. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, kita klik yes. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita akan memisahkan transaksi berdasarkan kategori. Nah, kita akan mengetahui pengeluaran untuk kategori pengeluaran biaya hotel dan rental mobil selama bulan April. Nah, pengeluaran hotel, motel, rental mobil, dan tiket pesawat secara khusus dengan antara kode 3000 hingga 3750. Nah, kita akan mengambil data menggunakan fungsi between untuk semua transaksi yang memiliki kode 3000 sampai dengan 3750 pada tabel Transapril. Nah, kita akan aktifkan tabel Transapril, kita klik kanan, lalu kita pilih open. Nah, lalu kita klik toolbar yang edit view filter. Nah, akan tampil dialog box seperti ini, lalu kita klik new. Nah, di expression kita ketik sebagai berikut. Between buka kurung all trim buka kurung codes tutup kurung koma tanda petik 3000 tanda petik lagi koma tanda petik lagi 3750 lalu tanda petik lagi dan tutup kurung. Nah, setelah itu kita klik verify. Nah, karena ekspresinya sudah valid, maka ini berarti sudah benar. Lalu kita klik kotak save as, lalu kita tulis between 3000 underscore 3750. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, pada dialog box edit view filter menampilkan hasil instruksi between mendisplay transaksi yang memiliki kode 3000 hingga 3750. Nah, kita pilih analyze, lalu kita pilih count record, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, kita ketik between 3000 underscore 3750. Kita klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, lalu sekarang kita akan melihat
jumlah recordnya. Nah, jadi di antara between 3000 hingga 3750 pada table Transapril itu terdapat 88 records yang terhitung. Nah, selanjutnya kita akan memisahkan biaya rekreasi secara khusus. Nah, kita akan menggunakan fungsi match. Jadi, kita akan aktifkan table Transapril, kita pilih open, lalu kita klik edit view filter. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada kolom expression kita ketik match all trim codes, koma, tanda petik 5813, tanda petik, koma 7992. Lalu tutup kurung. Nah, ini merupakan syntax match. Nah, 5813 itu beban minuman dan 7992 itu biaya kursus golf. Lalu kita akan save as sebagai match 5813 underscore 7992. Nah, lalu kita akan klik OK. Nah, setelah itu kita akan kembali untuk menganalize. Jadi kita akan klik analyze, count records. Nah, kita klik yang tadi. Kita ketik yang tadi yaitu match 5813 underscore 7992. Lalu kita klik OK. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa ada 11 records atau 11 data dari table Transapril yang memiliki kode 5813 dan 7992. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar jumlah setiap nomor kartu. Nah, ini menggunakan instruksi classify. Jadi, kita akan kembali mengaktifkan table Transapril. Lalu, kita hapus semua instruksi file filter sebelumnya. Nah, di sini kita edit. Lalu kita pilih delete. Delete, ini juga kita delete. Oke. Nah, lalu setelah itu kita pilih analyze, lalu classify. Nah, pilih Karnum dari daftar classify ini udah Karnum. Lalu klik amount pada daftar subtitle files. Lalu pada tab output kita pilih file. Nah, lalu kita ketik sintaks sebagai berikut. Jadi Transapril by CCN. Transapril by CCN, lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu setelah itu, pada daftar file account, jumlah transaksi akan menampilkan per nomor kartu. Tampilan seperti ini, kita klik kanan percent of account dan kita pilih remove selected column. Lalu kita klik remove. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk percent of file. Jadi kita remove. Nah, lalu setelah itu hanya akan muncul Karnum, count, dan amount. Nah, kita akan men-save
Ini sebagai langkah terakhir dari bab 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 5 mengenai analisis transaksi. Analisis transaksi ini digunakan untuk menentukan transaksi yang telah kadaluarsa, mengidentifikasi transaksi karyawan yang sudah jatuh tempo atau kadaluarsa, serta membuat laporan transaksi kadaluarsa yang telah diperoleh dari hasil audit. Di sini kita akan menganalisis transaksi pada acceptable dan unacceptable kode. Caranya yang pertama yaitu kita harus mengecek dulu apakah tabel-tabel tersebut sudah siap untuk diolah. Caranya yang pertama yaitu pada acceptable kode, kita aktifkan dulu dia. Selanjutnya kita ke data, terus verify field, terus add all, terus oke, lanjut klik oke. Nah, di sini kita dapatkan hasil zero data validity error detected yang berarti data ini sudah siap untuk diolah. Selanjutnya kita akan ngecek error pada data unacceptable kode. Caranya sama seperti yang tadi. Kita ke data, verify field, add all, oke. Nah, di sini juga hasilnya zero data validity error detected yang berarti data ini sudah siap untuk diolah. Selanjutnya, setelah kita mengecek tabel-tabel ini apakah error atau tidak, kita akan ngecek kedua panjang field dan tipe fieldnya. Nah, kedua panjang field dan tipe fieldnya ini harus sama. Nah, cara ngeceknya yaitu yang pertama kita cek unacceptable kode. Kita aktifkan dulu dia. Setelah itu kita ke edit, pilih table layout. Nah, di sini kita harus cek tipenya ASCII dan panjangnya ada 50 serta 50. Selanjutnya kita ke unacceptable kode, edit, table layout. Ini tipenya ASCII dan ASCII. Selanjutnya kita akan menghitung field pada setiap tabel pada unacceptable kode dan tabel acceptable kode. Caranya yang pertama, kita aktifkan dulu tabel acceptable kodenya, terus kita ke edit, pilih table layout, selanjutnya pilih add new expression. Di sini di kolom nama ini kita tulis kode sub acceptable. Kita klik di sini kita tulis sub substring kode koma kurung. Fungsi all trim di sini itu untuk memotong atau mengambil sebagian mulai dari kanan pada field kode. Fungsi dari substr di sini yaitu dari digit pertama sebanyak 4 karakter pada field kode. Setelah itu kita cek green mark di sini. Setelah kita klik green check mark tadi, akan ada field baru yaitu kode sub acceptable. Seperti tampilan pada table layout di sini. Nah, sekarang kita harus verifikasi kategori field pada kode sub acceptable ini adalah C, yang artinya karakter, sedangkan panjang fieldnya ada 4. Nah, setelah udah benar, kita close aja. Langkah selanjutnya pada judul kode di sini
kita klik kanan, lalu kita add kolom, lanjut kita pilih kode subacceptable, lalu kita klik double, selanjutnya kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan view seperti ini. Nah, di view ini kita dapat melihat ada tambahan kolom, yaitu kode subacceptable. Selanjutnya kita akan close tampilan view ini, lalu kita klik yes untuk disimpan di ACL. Sekarang kita sudah memiliki kunci field yang harmoni, artinya kita sudah bisa melakukan join beberapa table dengan menggunakan field kode subunacceptable dari table kode unacceptable dan field kode subacceptable dari table kode acceptable. Nah, cara untuk menjoinkan dua buah table yaitu seperti ini. Pertama, kita akan aktifkan unacceptable-nya dulu, unacceptable kodenya, lalu kita ke data, terus ke join table. Nah, di sini di primary key-nya ini kita pilih kode sub unacceptable, lalu di secondary table ini kita pilih acceptable kode. Di secondary key-nya di sini kita pilih kode sub unacceptable. Lalu di primary field-nya kita pilih juga kode sub unacceptable. Lalu kita klik reset primary table. Nah, di secondary field-nya ini kita klik resort secondary table. Lalu di field 2 yang ini kita akan tulis kode input table. Nah, ini dilakukan untuk nama table baru yang akan kita ciptakan. Selanjutnya kita ke tab More. Di tab More ini kita pilih Match Primary Record. Lalu kita klik OK. Nah, saya akan menampilkan tabel baru dan isinya masih kosong. Walaupun tabelnya masih kosong, kita masih akan menghitung untuk mencatat hasil pada layar command log dan akan mengeluarkan data sebagai audit trial. Caranya yaitu kita pilih Analyze, terus kita count record, terus itu kita tulis di sini kode input table. Kita klik OK. Dikarenakan pada tabel kode input table tidak ada record, kita ketahui bahwa tabel unacceptable kode dan acceptable kode tidak ada kode, maka tampilannya akan seperti ini. Sekian penjelasan. Ini saya akan menjelaskan untuk mengidentifikasi transaksi yang tidak wajar atau unacceptable. Pertama, kita buka dulu label yang unacceptable. Terus
kita ketik seperti itu. Misalnya dia trans April juga kita buat kayak gitu. Sini kita ketik centang hijau. Setelah dicentang hijau, kita close. Di samping quotes kita klik kanan, terus add column, kita add sub April 2 kali, klik OK. Nanti dia udah muncul yang di sini. Untuk menentukan unacceptable-nya kita klik relasi data, terus relate tables, terus kita put add table, pilih yang unacceptable quotes, add. Kalau udah, kita hubungin yang quote sub April sama ke quote sub unacceptable. Udah kayak gitu. Kita klik finish. Ya kan, di quote sub April kita klik kanan, add columns, column table kita ubah ke unacceptable quotes, kita lebarin, kita pilih yang sub unacceptable, dua kali, terus klik OK. Setelah dia udah muncul kosong, quick filter, terus kita pilih not equal, dia munculnya kosong, harusnya muncul, cuma karena disini kosong. Atau harus misalkan hapus yang ini quote sama sub April. Habis itu analyze, count record, terus kita klik OK. Harusnya sini muncul, cuma karena sini datanya salah yang diinput, jadinya kosong. Kalau kita merecord, kita pilih data, terus ekstrak data, kita pilih record. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Terima kasih. Selamat malam.